sehat ya Pak ya, Iya. dan tentunya pastinya masih semangat untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan hari ini Pak Ipal ada jam mengajar gitu Pak. Iya Bu. Kelas berapa Pak? Kelas 10. Iya, kelas 10. Untuk mata pelajarannya PKN Bu. PKN ya. Jadi nanti Ibu itu akan melakukan observasi ya Pak. Jadi nanti Ibu datang ke ruang kelas ketika proses pembelajaran Bapak nggih. Ya, jadi sebelum observasi di sini Ibu akan menanyakan beberapa hal ya sebelum observasi, kan nanti memang ada observasinya Pak. Ya, jadi untuk materi pembelajarannya itu apa Pak? Itu tentang sistem pembagian kekuasaan negara dan tentang pembagian non kekuasaan negara dan non pemerintahan dan tentang nilai-nilai Pancasila Bu. Iya, jadi tentang sistem ketatanegaraan gitu Pak ya, dan juga nilai-nilai Pancasila. Jadi memang kalau untuk berbicara tentang sistem ketatanegaraan ya memang kalau tingkat terendah ya Pak ya, mungkin di RT ya Pak, kalau di desa ya Pak ya, kemudian untuk yang tertinggi kepresidenan seperti itu nggih Pak. Iya. Jadi ketika pembelajaran itu kan pastinya ada tujuan ya Pak, tujuan pembelajaran dengan di kelas. Untuk tujuannya sendiri itu apa Pak? Itu melakukan kegiatan membaca materi dan bisa untuk melihat materi lewat Google atau internet, dan peserta didik itu menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Bu. Iya, jadi peserta didik itu mampu menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan gitu Pak. Iya, jadi tujuannya itu seperti itu gitu Pak. Kemudian ketika proses pembelajaran itu pastinya ada area pengembangan yang hendak Bapak capai di ruang kelas ya, di proses pembelajaran Bapak ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bapak itu apa Pak? Itu tentang proses diferensiasi konten dan proses dan produk dan KSE, dan itu tentang PSE Bu. Iya, jadi proses ataupun area ya pengembangan yang hendak dicapai itu tentang diferensiasi konten, kemudian proses, produk, kemudian juga PSE atau KSE seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian ya Pak ya, strategi apa yang Bapak persiapkan dalam proses pembelajaran nanti Pak? Itu tentang pemetaan peserta didik dan menyiapkan RPP, referensiasi, dan tentang menyiapkan WA group, YouTube, internet, bisa dengan kuisis juga Bu. Oh ya, jadi strategi yang nanti Bapak gunakan itu ya terkait dengan IT juga ya Pak ya, melibatkan IT juga selain dari media tulis ya Pak, maupun pengajaran nanti ya secara manual dan juga IT ya. Jadi ada kolaborasinya ya Pak ya, antara manual dengan IT, karena tadi juga kan ada medianya itu kan ada WA, kemudian kuisis juga ada ya Pak ya. Baik, Bapak, saya boleh minta contoh RPP-nya ya Pak ya? Oh iya. Jadi ini RPP berdiferensiasi dan KSE nih Pak? Iya Bu. Oh iya. Jadi di RPP Bapak ini ada ya, untuk KSE-nya sendiri itu adalah KSE kesadaran diri nih Pak. Iya Bu. Jadi mengenali perasaan dan minat peserta didik nih. Iya. Kemudian di sini juga ada KSE resiliensi, strategi untuk memecahkan masalah nih Pak. Betul. Iya, jadi di sini KSE-nya sudah ada nih Pak ya. Iya, kemudian di sini materi-materinya pun sudah ada. Kemudian instrumen penilaian pun sudah ada. Dan juga lembar refleksinya juga sudah ada. Jadi saya rasa RPP berdiferensiasi dan KS ini sudah sesuai nih Pak. Ini silakan. Baik Bapak, silakan jenengan ke kelas. Nanti saya juga ke kelas nggih Pak untuk observasi nggih. Gitu. Nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita senantiasa berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Abdul Aziz, Hadir Pak. Andi Bayu Bistira, Hadir. Atik, Hadirah. Aska Sofiatul. Asal rumah Aska? Gak ada keterangan? Tias Azam, Hadir Pak. Doni Ahmad Saputra, Hadir. Duratul Aulia Putri, Eko Patrio, Hadir Pak. Farid Rifai, Fitria Indah. Kemana ini? Gak ada keterangan? Kavin, Lutfiana Agustiani, Lukman Nur Aziz, M. Hanif, Hadir. Najwa, Reza Albidin, Hadir. Randy Kusuma, Hadir. Ridi, Hadir. Sinta Melia, Omo Salma, Ipa, Sakit. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak tentang nilai-nilai Pancasila dalam karakter praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi materi pembelajaran untuk hari ini satu, sistem pembagian kekuasaan negara. Jadi sistem pembagian kekuasaan negara itu sudah ada. Jadi dibagi menjadi suatu sistem terdiri dari kepresidenan, bawahan sampai dari RW dan RT. Itu sudah mencakup seluruh sistem kenegaraan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Tadi kedudukan dan fungsi pemerintahan negara. Jadi sudah ada kedudukannya masing-masing, seperti halnya presiden, DPR, MPR, dan yang sini ada lagi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi ada yang namanya Menteri Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pertahanan,
Jadi ada juga lembaga pemerintahan non kementerian seperti ormas, seperti Pemuda Pancasila dan yang lain. Yang selanjutnya yang 3 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di mana nilai-nilai Pancasila itu sudah terkandung dalam sila-sila tersendiri, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sudah ada nilai-nilai Pancasila dan sudah ada dalam undang-undang terdahulu atau tersendiri. Selanjutnya, apa itu sistem pemerintahan? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa, Cis? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintahan dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Jadi tadi yang dikatakan Cis, sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi itu sudah diatur. Jadi pemerintah itu dibagi masing-masing karena peraturan itu bagaimana suatu sistem itu tersendiri. Sistem itu dibagi dari atas sampai bawahan. Mana sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dan mementingkan politik, pertahanan, dan ekonomi. Yang dimana sudah ada yang dibagi. Jadi ada Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, dan yang lain. Yang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan kemampuan seseorang untuk agar kekuasaan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Jadi kekuasaan itu ada yang namanya pemerintahan, di mana diperintahkan dari atasan sampai bawahan. Jadi ada perintahnya. Contoh, DPR memerintahkan suruh membuat undang-undang tentang legislatif itu untuk pengaturan undang-undang lalu lintas. Itu jadi untuk membuat. Ketika membuat itu ada rencananya bagaimana dan terstruktur. Selanjutnya kekuasaan negara. Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi di mana kewenangan negara itu mengatur seluruh rakyat. Jadi mengatur dari bagaimana lalu lintas, bagaimana aturan tentang kenegaraan, dan sampai tindakan dan hukuman. Jadi bagaimana ada yang melanggar suatu hukum itu pasti ada yang namanya hukuman. Yang dimana tentang lingkungan, tentang hak dan kewajiban. Dan di sini mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan, dan pemerintah itu mengatur bagaimana supaya rakyat itu mencapai dalam keadilan. Jadi supaya rakyat itu adil seperti apa loh? Apakah harus diberi dana bansos? Apakah harus tentang dana KIP? Itu harus berpikir bagaimana supaya rakyat itu sampai dalam keadilan. Itu kemakmuran. Dan kemakmuran itu biasanya dalam suatu menteri perdagangan. Jadi dalam menteri perdagangan itu ada yang namanya tentang harga perdagangan. Jadi bagaimana bisa memakmurkan rakyat akan perdagangan? Apakah dengan mengurangkan harga minyak, mengurangkan harga beras, itu termasuknya, dan serta selanjutnya. Menurut John Locke, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Ada yang tahu 3 macam itu apa saja? Saya Pak. Monggo, Lukman. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Ya betul, yang tadi yang dikatakan Lukman, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, yaitu membuat dan membentuk. Jadi ketika sudah terbuat dan membentuk, di sini ada yang namanya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili serta melaksanakan terhadap undang-undang. Jadi di sini setelah
Jadi bagaimana supaya undang-undang itu terlaksana, dan terlaksananya itu tidak hanya sekedar 1 atau 2 tahun, tapi sampai ada 5 tahun atau jangka yang lebih lanjut. Termasuk kekuasaan untuk mengadili. Tuh, jadi mengadili seseorang yang dijatuhi hukuman itu harus diadili dengan seadil-adilnya, dengan seberat-beratnya. Bagaimana hukumannya? Contoh, ketika seseorang mencurinya itu tidak lebih batas, itu biasanya dihukumi dalam Undang-Undang KUHP pidana pasal 1 ayat 3, yang dimana ketika mencurinya itu seperti mencuri harta orang lain di rumah, merampok, itu paling dipenjara 2 atau 3 tahun dalam Undang-Undang KUHP pidana. Jadi sudah ada bagaimana undang-undang ini terbuat dan untuk seseorang yang melakukan kesalahan. Setiap melaksanakan terhadap undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi itu, setiap pelanggar itu pasti ada yang namanya undang-undang. Dan di dalam undang-undang itu untuk para pelanggaran pasti ada yang namanya hukuman. Yang ketiga, kekuasaan perdiktatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan antara luar negeri. Bagaimana kita antara orang Indonesia itu bekerja sama dengan orang luar negeri. Seperti kemarin, Bapak Jokowi yang bekerja sama dengan Presiden Amerika tentang tambang dan tentang minyak bumi. Supaya dikelola dan penghasilannya itu bisa dihasilkan dibagi 2, itu harus ada yang namanya kerja sama antara luar negeri. Selanjutnya, menurut Montesquieu, ada yang tahu menurut Montesquieu? So, Yang pertama kekuasaan legislatif, B kekuasaan eksekutif, C kekuasaan yudikatif. jadi sama seperti tadi, tapi ini hanya beda pendapat seseorang, yaitu menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Hanya beda katanya saja, tapi isinya dan pengertiannya tetap sama. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Masih sama, beda katanya saja. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Di sini ada kata mempertahankan. Jadi jangkanya itu jangan sampai 1 tahun, tapi harus ada 5 tahun. Jadi jangkanya itu harus lebih. Selanjutnya yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi pembagian kekuasaan itu menjadi suatu kekuasaan negara dibagi menjadi tadi, yaitu menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi tidak dipisahkan. Jadi ketika 3 perkara ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dari pembuatan, pembentukan sampai pelaksanaan. Jadi tidak bisa untuk dipisahkan. Yaitu hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Jadi ada kerjasama dari atasan hingga bawahan. Jadi seperti DPR membuat suatu undang-undang bagaimana tentang lalu lintas atau undang-undang tentang perpajakan, itu harus ada yang namanya koordinasi. Dan ketika koordinasi itu sudah selesai, ada yang namanya kerja sama. Supaya kerjasama itu berjalan dengan baik, dan di situ ada yang namanya pembuatan tentang undang-undang kerja sama. Jadi ketika sudah berjalan, sudah terbentuk, tinggal kita menjalankan undang-undang saja. Ketika yaitu mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Jadi tadi banyak digunakan negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Amerika dan yang lain. Selanjutnya itu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam kekuasaan baik orang maupun fungsinya. Di situ. Jadi negara itu terpisah antara fungsi maupun orangnya tersebut. Dan itu tergantung pemimpinnya. Ketika pemimpin biasanya memiliki kebijakan masing-masing. Setiap lembaga menjalankan fungsi masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
vertikal. Jadi Amerika Serikat itu memiliki menganut mekanisme pemisahan kekuasaan, yaitu memisahkan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan bawahan. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuh di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam UUD atau Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia itu sudah diatur. Jadi sudah diatur demikian pula dan sudah jelas. Penerapan bagaimana kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi secara ke atas dan ke bawah, dan ke kiri dan ke kanan, itu sudah teratur. Ada yang tahu bagaimana pembagian kekuasaan secara horizontal? Saya Pak, Monggo Mas Eko. pembagian kekuasaan berfungsi di lembaga tertentu atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi tadi pembagian kekuasaan eksekutif yang telah dijelaskan oleh Mas siapa ya? Eko, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi di situ sudah dijelaskan dan bagaimana untuk pembagian kekuasaan secara horizontal dan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yaitu Undang-Undang Dasar kekuasaan negara diakui pada tingkat pemerintahan pusat. Jadi tingkat pemerintahan pusat itu sudah menjelaskan bagaimana kekuasaannya dan sudah tahu antara tingkatnya dan sampai pemerintahan daerah sampai RW dan RT. Pemerintahan pusat ini berarti yang tadi yang horizontal, sekarang yang vertikal. Yang vertikal yaitu pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara, yang sedangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan eksekutif, yudikatif, eksekutif, dan moneter. Pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Jadi antar derajat, dari antara tingkat RT, RW sampai kepala daerah, wakil daerah, DPR, DPR RI, dan yang lain. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Ada yang tahu pembagian secara vertikal? Yang Putri? Monggo, Mbak Sinta. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Jadi tadi pembagian kekuasaan secara vertikal yang telah dijelaskan oleh Mbak Sinta, bagaimana kekuasaan secara vertikal menjadi kekuasaan menurut tingkatan. Jadi antar tingkatan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kekuasaan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah yang jadi daerah provinsi dan sampai daerah-daerah terpencil itu sudah ada yang namanya eksekutif, yang dimana vertikal itu jadi sudah diatur secara terperinci, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Jadi ini dengan pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan
dua kekuasaan eksekutif, tiga kekuasaan legislatif, empat kekuasaan yudikatif, lima kekuasaan eksekutif atau enam kekuasaan moneter. Jadi itu sudah diatur dari tadi sebelum yang ini, jadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan pusat itu sudah mengatur dari pemerintahan bawah, yaitu lahir sebagaimana konsekuensi diterapkannya asas desentrasi yang dimana sudah terbentuk asas desentralisasi yang mana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di mana otonomi daerah diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B itu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu apa itu pembentukan kementerian? Monggo yang perempuan mau ditunjuk? Berarti monggo. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Urusan pemerintahan yang mengatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersebut. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat, pembubaran kementerian yang menanggung urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan. Jadi tadi yang disebutkan oleh Dukri pembagian kekuasaan yaitu tentang kementerian dan lembaga pemerintahan Indonesia yang membuka urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan bagaimana kementerian pemerintahan itu sudah mengatur dari atasan sampai bawahan. Pembentukan kementerian diatur paling lambat 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah janji. Setelah kemarin, jadi kemarin itu ada yang namanya pembentukan pemerintahan, dan sekarang pun ada yang nanti pembentukan pemerintahan yang dinamakan pemerintahan tahun ini namanya Kabinet Indonesia Maju. Yang itu Kabinet Indonesia Maju itu yang dipilih itu biasanya bangsa seperti orang-orang seperti kemarin tentang Menteri Perikanan Pertanian itu. Jadi dipilih satu per satu. Urusan pemerintahan yang mengatur yaitu secara tegas disebutkan dalam undang-undang tadi yang disebutkan. Pemisahan pembuatan dan pembuatan kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan kekuasaan harus dengan persetujuan DPR. Jadi tadi tentang urusan agama, hukum, dan keamanan itu termasuk harus dengan persetujuan DPR. Kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenal kemerdekaan negara pada bab 2 kedudukan dan urusan pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi kedudukan kementerian itu ada di ibu kota negaranya.
Dan sekarang pun ketika ibu kota Indonesia itu pindah ke IKN, jadi tadi kementerian itu pindah ke IKN. Jadi para menteri seperti Menteri Perikanan, Pertanian, Kelautan, Pertahanan itu pindah ke IKN. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi kementerian itu bertanggung jawab tentang adanya Presiden. Jadi kementerian itu mengatur bagaimana Presiden. Jadi seperti tadi, Presiden itu tinggal mengecek pemerintahan dari tingkat sampai kementerian. Jadi mengecek apakah kerjanya sudah benar, apakah tentang penjaminan antara masyarakat itu akan sosialisasi terjamin atau tidak. Kedudukannya juga tidak tergantung pada dewan, akan tetapi tergantung pada presiden. Jadi DPR itu tergantung presiden. Jadi DPR itu bisa dipecat oleh presiden. Bagaimana itu sudah tentang ketika presiden memilih suatu dewan atau tadi menteri. Contoh, menterinya itu Menteri Pertahanan itu contoh si Ajis. Dan presiden itu berhak memecat Ajis. Jadi Ajis itu pecat jadi apa? Yang selanjutnya itu untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara pada materi pekerjaan bersama satu sama lain serta syarat-syaratnya di bawah kepemimpinan presiden. Begitu. Urusan kementerian dalam pemerintahan. Jadi ada dua urusan. Yang satu urusan pemerintahan yang nomenklatur, yaitu menentukan secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan. Jadi tadi undang-undang ini sudah mengatur tentang di dalam negeri dan di luar negeri dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 1945, yaitu meliputi tentang agama, hukum, keuangan, keamanan, dan hak asasi manusia, dan pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, politik. Jadi tadi Undang-Undang 1945 itu mengandung tentang agama, hukum, keuangan, dan yang lain. Sudah mengatur tentang semuanya. Urusan kementerian dalam pemerintahan. Jadi urusan kementerian itu sangat penting dalam pemerintahan. Bagaimana urusan kementerian dalam rangka pembelajaran, penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Meliputi urusan kenegaraan, bentukan nasionalisme ataupun negara, kesatuan Republik Indonesia atau termasuk BUMN, yaitu termasuk dalam suatu lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, kooperasi, dan usaha-usaha yang lain. Jadi kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membuat presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi itu yang pemerintah itu membantu presiden, tugas presiden yang sudah terjadwalkan, seperti asisten presiden, jubir, juru bicara itu termasuk dalam pemerintahan, tapi tidak termasuk dalam pemerintahan, tapi yang disebut non kepemerintahan. Yang selanjutnya yaitu lembaga pemerintahan non kepemerintahan berbeda di bawah presiden, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat materi yang tadi. Sehingga tergantung
materi yang terkait tentang tadi tentang jubir juru bicara itu sudah langsung ke presidennya. Jadi ketika presiden itu keluar negeri nggak tahu bahasanya, itu yang bicara jubirnya, juru bicaranya. Jadi jubir yang mengartikan, jubir yang bicaranya itu. Yang selanjutnya, lembaga pemerintahan dan kepemerintahan didirikan dengan tujuan untuk yang lainnya. Jadi lembaga itu untuk ditujukan untuk kepentingan presiden. Jadi presiden itu membutuhkan apa dan apa itu tugasnya pemerintahan dan kepemerintahan. Pembentukan dan tergantung pada keinginan presiden. Di sini terbentuknya tergantung pada keinginan presiden. Bagaimana presiden ingin membentuk dan harus membentuk berapa orang itu tergantung presiden. Jadi lembaga pemerintahan non kepemerintahan di Indonesia itu tadi ada 8. Yang satu lagi yang tergantung dalam BUMN itu ada 6. Sudah tercantum dalam tadi yang diterangkan tadi. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin sudah ada yang tahu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Monggo yang tahu. Monggo. Yang pertama, ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar kerukunan hati, nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Jadi ini nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 1 dan 2. Yang 1 itu tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Yang religius itu umat yang beragama, jangan yang ateis, yaitu orang yang tidak beragama. Jadi itu adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi seseorang itu di Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama apa saja. Mau memeluk Hindu, Islam, itu yang baik. Jadi kebijakan politik itu tergantung pimpinannya bagaimana kamu mengatur kebijakan negara tentang suatu peraturan. Yang C, pemikiran umum yang lebih berkoalisi dan prinsip rakyat yang selalu seluas-luasnya. Jadi tadi dengan berpikir eksekutif dengan seluas-luasnya. Yang D, subtema hukum, yaitu dengan bagaimana substansi hukum dan sudah teratur. Mungkin itu materi yang hari ini. Jadi mungkin untuk hari ini mengerjakan soal tertulis dulu ya. Nanti untuk soal kuisis untuk dikerjakan nanti dan dicek besok oleh Bapak ya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah dapat semua? Sudah, Pak. Ibu kerjakan ya. Iya, Pak. Ya kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Monggo.
Ini pertanyaan nomor 2 kan gimana sih? Kamu tahu nggak yang nomor 3? Pak, Ini udah diterangin. nomor 2 masuk ke dalam, Pak. Ini nomor 2, nomor yang Aku kurang tahu nomor 4. Oh ya Pak, siapa? Pak, namanya udah Inggris sih, Pak. Ini kan ada yang namanya tentang eksekutif. Tadi eksekutif itu tinggal ditulis apa isinya apa ya? Ya, makasih, Pak. Saya ini nomor 10 susah banget. Coba baca. Ini tinggal sebutin pembagian kekuasaan negara. Jadi sebutin ada berapa kekuasaan negara itu. Pak, ini tulisan apa, Pak? Terus Pak, begini kasih-kasihkan, Pak. Pembagian kekuasaan negara semua habis. Oh, ya. Kasih, Pak. Ini apa, Pak? Tadi pendapat seorang Iya, makasih, Pak. Jadi pembagian kekuasaan negara menurut John Locke. Tapi 10 kembali ke Pak, nggak bisa bahasa Inggris. Bisa, Pak. Pak, ini kenapa yang nomor 5? Ini loh, yang nomor 7 tadi. Coba lihat, coba nomor 3 masih Ada yang tadi undang-undang yang pasal berapa ya? Pasal 8 ya tadi undang-undangnya. Pasal 8 ayat 1. Bisa. Pasal 1 ayat 3. Haus banget ya. Pak, ini gimana, Pak? Pak, ini waktu juga, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini politik. Dari mana mau plus gue? Ya nanti teman-teman ya. Baca monggo yang udah. Udah semua. Bapak sampun. Jadi mungkin bisa perwakilan presentasi dari kelompok mana boleh? Kalau kita Pak, Monggo, maju semuanya Pak. maju satu-satu. Satu-satu. Berarti satu-satu partainya. Ini perwakilan. Kalau sudah, Pak. Enggak, satu orang aja karena waktu udah mepet. Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haji, saya anggota dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem pembagian kekuasaan Indonesia. Langsung saja, sistem pembagian kekuasaan Indonesia menurut konsep transopetik yang digagas oleh Mary Konstituen, pembagian kekuasaan ini selaras dengan mengundikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum mencari tahu lebih lanjut seputar sistem pembagian kekuasaan Indonesia yang disebut hingga saat ini, berikut penulis sampaikan bagian macam pembagian kekuasaan negara yang dimaksudkan oleh
para ahli. Pembagian kekuasaan negara menurut John Leech. John Leech seorang filsuf dan ahli fisika asal Inggris menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Di antaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan vegetatif. Legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan eksekutif melakukan undang-undang. Adapun kekuasaan vegetatif berkeamanan dengan para dan damai, membuat perselisihan dan ahli, serta segala tidak dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu. Mengetahui gagasan John Reed, Montesquieu mengungkapkan pembagian kekuasaan ke dalam 3 jenis, yaitu disebut sebagai trik politik. Konsep pembagian kekuasaan yang dikonsepkannya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sama seperti sebelumnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melakukan undang-undang. Perbedaan teori Montesquieu dengan John Leech yakni kedatangan pengelompokan kekuasaan. Vegetatif secara horizontal bersama dengan 2 kekuasaan lainnya. Menurut Montesquieu, kekuasaan vegetatif bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Pembagian kekuasaan negara menurut Van Volvan, negara memiliki 4 fungsi dalam pelaksanaan tugasnya. Di antaranya membuat peraturan legal. Pemerintahan dalam arti berstruktur. Mengadili restitusi adalah politikan Korea. Pembagian kekuasaan negara menurut Logman. Jan van Volwen membagikan kekuasaan negara menjadi 4 fungsi. Logman mengelompokkan menjadi 5. Bidang-bidang tersebut menjadi 4 fungsi. Fungsi berundang-undang, fungsi untuk membuat undang-undang. Pelaksanaan, fungsi melakukan undang-undang, permintaan dalam arti khusus. Komunikasi, fungsi negara keadaan melakukan koordinatif dengan tindakan, serta pendidikan, fungsi menjadi pelaksanaan terhadap undang-undang. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia. Menurut artikel dalam jurnal Cinta Hukum volume ayat volume 1 nomor 2 yang ditulis Indra Muhammadullah, berkembangkan kegiatan di Indonesia sebelum mengarah pada sistem negatif adalah balai. Terima kasih atas penyampaian, mungkin bisa diapresiasi untuk Mas. Gimana? Apakah masih ada yang bingung? Masih ada yang ganjal? Masih ada yang bingung? Mungkin bila ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ya Pak. Mungkin karena waktunya telah habis, mungkin kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ipal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah jenengan dalam kondisi yang baik, yang Nggih, sehat Bu. ya Pak ya. Nggih. Jadi kemarin itu saya mengadakan observasi nggih Pak Nggih, Bu. dalam pembelajaran jenengan di kelas untuk mata pelajaran PKN Nggih, Bu. dengan materi sistem pemerintahan nggih Pak. Nggih. Ya, jadi saya untuk observasi ini ya Pak ya tidak bermaksud untuk menggurui jenengan Nggih. maupun menghakimi jenengan, akan tetapi ini sebagai bahan acuan pembelajaran jenengan ke depannya semoga lebih baik lagi ya Pak ya, Nggih, lebih Bu. bagus lagi nggih Pak. Nggih. Ya, jadi untuk hari ini kita pasca observasi nggih Pak. Nggih, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke jenengan ya Pak ya. Nggih, Bu. Terkait dengan observasi yang kemarin Pak. Bagaimana Pak perasaan jenengan untuk observasi kemarin? Saya merasa gugup Bu, karena ketika sedang pembelajaran saya diawasi sehingga saya kurang leluasa dalam mempraktikkan pelajarannya Bu. Iya, jadi jenengan merasa gugup ya Pak ketika sesi observasi kemarin sehingga jenengan itu kurang leluasa ya Pak dalam menyampaikan materi ya Pak ya. Bu. Kemudian untuk area pengembangan Pak, apa yang ingin Bapak capai dari area pengembangan pembelajaran kemarin? Saya ingin mengembangkan tentang pengetahuan dan kreatifan dalam pendidikan Pancasilanya Bu. Jadi jenengan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa ya dalam materi pendidikan Pancasila kemarin ya Pak ya. Dan tentunya ada kelemahan dan kelebihannya ya Pak ya dalam pembelajaran jenengan kemarin ya Pak ya. Untuk kelebihannya sendiri itu apa Pak? Untuk kelebihannya alhamdulillah itu siswa itu sudah ada yang berani presentasi dan tanpa ditunjuk Bu. Oh, jadi siswa itu maju sendiri ke depan ya Pak untuk melakukan presentasi ya. Dan ini atas kesadaran sendiri ya Pak. Untuk kelemahannya sendiri itu apa Pak? Kelemahannya tersendiri itu ada 1 atau 2 siswa kemarin itu ada yang tidak mendengarkan. Itu Bu. Ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dan memperhatikan ya Pak yang ketika jenengan mengajar kemarin ya. Betul. Baik Pak Ipal, untuk observasi ya, hasil observasi kemarin ya Pak ya. Nggih Bu. Jadi kemarin itu penilaian saya terkait dengan proses pembelajaran jenengan kemarin itu untuk aspek dan strategi pengembangannya Pak. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi nggih Pak. Nggih Bu. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sudah terlihat baik Pak, baik itu konten, proses, produknya itu sudah sesuai Pak. Saya melihat kemarin itu untuk kontennya sendiri sudah ada medianya juga ya Pak ya. Jadi kan juga sudah menyiapkan PPT ya, kemudian juga ada proyektor, selanjutnya juga ada beberapa media yang lainnya juga ya Pak ya. Kemudian prosesnya juga sudah ada, kemudian untuk prosesnya juga siswa itu bisa membuat ataupun mengerjakan ya Pak ya soal-soal dari jenengan baik itu menggunakan kertas secara manual maupun jenengan juga kemarin ada ya Pak ya yang menggunakan dengan media IT ya Pak seperti ada kuisis juga ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan KSE Pak. Jadi KSE atau PSE-nya sudah terlihat Pak. Namun di sini ya dalam pembelajaran jenengan kemarin itu belum ada mindfulness-nya Pak. Iya betul Bu. Ya, belum ada teknik stopnya. Gitu. Saya melihat itu seperti itu Pak. Jadi untuk mindfulness-nya sendiri itu belum ada Pak. Iya Pak. Jadi menurut Pak Ipal sendiri ya, kalau misalnya menilai diri sendiri ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 itu jenengan di angka berapa Pak? Mungkin untuk menilai untuk diri saya sendiri saya nilai 7 Bu, karena kemarin itu sudah ada yang berani yang maju presentasi. Jadi jenengan menilai diri sendiri itu di skala ataupun angka 7 ya Pak ya, karena sudah ada yang berani maju ke depan ya. Betul. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kemarin ketika saya melakukan observasi ya di angka 75 juga jenengan sudah masuk Pak. Kenapa? Karena saya melihat itu ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas itu bagus sekali Pak. Ya, jadi itu sudah bisa masuk Pak kalau di angka 75 Pak. Ya. Kemudian ya Pak, selanjutnya ya Pak, untuk
aktivitas pengembangan Pak, jenengan ingin melakukan pengembangan apa Pak? Akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten, Bu. Ya, jadi jenengan itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten ya Iya, Pak Bu. ya, dan mungkin nanti juga ada keaktifan dari siswa sendiri juga ya Pak, Iya, betul, Bu. sehingga nanti siswa itu lebih aktif, lebih inovatif seperti itu Pak. Iya, Bu. Kemudian untuk tujuannya Pak, tujuan yang hendak dicapai Pak. Tujuan yang saya ingin capai itu satu, untuk siswa itu bagaimana supaya lebih aktif dan lebih inovatif dalam kegiatan pembelajaran itu, Bu. Jadi siswa itu lebih aktif gitu Pak, dan inovatif dalam pembelajaran jenengan ya, Nggih. terutama di mata pelajaran PKN ya Nggih, Pak Bu, ya. betul. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya sendiri itu Pak, Itu untuk ukuran keberhasilannya itu memanfaatkan suatu pendidikan Pancasila itu sendiri, Bu. Bagaimana tentang memahami tentang ketatanegaraan di desa maupun kecamatan mungkin, Bu. jadi siswa itu bisa mengimplementasikan ya Pak ya, Nggih, Bu. sistem ketatanegaraan ya, baik dari tingkat terendah maupun yang Tertinggi. tertinggi Nggih, ya Bu. Pak ya. Seperti mungkin yang terendah itu ya di tingkat desa Nggih. seperti itu ya Pak ya. Jadi siswa itu bisa mengimplementasikan, bisa terjun langsung seperti Betul, itu Bu. ya Pak Nggih. ya. Jadi ukuran keberhasilan juga dari pembelajaran diferensiasi itu juga bisa ya Pak ya, Nggih, betul, Bu. secara konsisten. Kemudian ya tujuan pembelajaran juga bisa tercapai ya, Nggih, sehingga betul, Bu. pembelajaran itu lebih bermakna seperti itu nih Pak. Nggih. Selanjutnya untuk pendukungnya Pak. Untuk pendukungnya itu alhamdulillah banyak support dari guru-guru dan banyak sekali guru-guru mendukung dengan pembelajaran ini, Bu. Jadi ada motivasi ya Pak Nggih, Bu. ya dari guru lain, dan juga ada kolaborasi nih Pak Nggih, betul, Bu. dari rekan sejawat ya Pak ya. Ya, kemudian untuk pelaksanaan sendiri Pak, rencananya kapan akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaan sendiri itu insya Allah untuk minggu depan mungkin akan dilaksanakannya. Jadi minggu depan gitu Pak Nggih, Bu. ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Nggih. Pak, sehingga nanti pembelajarannya lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, untuk sesi coaching ini sudah Nggih, Bu. selesai ya Pak ya. Untuk selanjutnya ya Pak ya, apa yang jenengan dapatkan Pak dari sesi coaching ini? Alhamdulillah dalam sesi diskusi ini yang saya dapatkan itu ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Situ saya tahu kekurangan saya itu seperti apa dan kelebihan saya itu seperti apa, sehingga saya punya rencana akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk dengan konsisten, dan saya juga butuh pihak khusus seperti Bu Indah untuk mensukseskan dan untuk mendukung saya untuk mensukseskan pembelajaran itu tersendiri, Bu. Mungkin itu. Jadi Bapak ini sudah mengetahui ya Pak Nggih, Bu. ya, kelemahan dan juga kekurangan jenengan, dan ya insya Allah nanti ya baik saya maupun rekan sejawat yang lainnya ya akan mensupport, akan membimbing jenengan ya, terutama di pembelajaran berdiferensiasi Nggih, ya. betul, Bu. Dan nanti pembelajaran jenengan itu kedepannya itu bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Nggih, Bu. Ya. Baik Pak Ipal, terima kasih Nggih, Bu, ya. sama-sama. Untuk selanjutnya untuk Bu Iko untuk memberikan umpan balik atas tanggapannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah dan Pak. Nggih, siang, Bu. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk melihat proses percakapan pasca coaching, pasca observasi. Nggih, Bu. Jadi kemarin yang Bu Indah sudah melihat di kelasnya dengan ya Pak. Nggih, Bu. Nah memang setelah observasi harus ditindaklanjuti dengan percakapan pasca. Seperti yang tadi Bu Indah sampaikan, tidak untuk menggurui atau menghakimi pembelajaran yang sudah dilakukan, tetapi untuk berefleksi bersama supaya seorang guru itu tahu kelemahan, kelebihannya seperti apa, dan kita bisa menyusun tindak lanjut perbaikan ke depannya. Nah, dari proses pasca observasi berbasis coaching tadi yang sudah Bu Indah praktekkan, Bu Indah selaku observer atau supervisor dalam pembelajaran yang sudah Pak Ipa lakukan,
alhamdulillah tadi percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Iya, Bu. Ada disampaikan dari awal tujuannya, terus kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di kelasnya tadi, kelemahan, kelebihan, area pengembangan Iya, yang kemarin betul, Bu. sudah disepakati, terus kemudian rencana aksi tadi sudah dihasilkan, rencana pengembangan diri yang konkret yang bisa Pak Ipa lakukan ke depannya, dan tanggung jawabnya. Dalam artian tanggung jawab itu mulai kapan sih Pak Ipa mau konsisten, mau bergerak untuk melaksanakan rencana itu, alur Tirtanya sudah ada. Iya, Bu. Terus kemudian tadi ada juga sudah menerapkan 3 basic coaching, diantaranya 1 kemitraan, di mana tadi sudah di awal sebelum percakapan ini dilakukan sudah disampaikan tujuannya. Tujuan dari percakapan pasca itu adalah untuk merefleksikan pembelajaran bersama. Terus dari Bu Indah juga sudah melontarkan beberapa pernyataan dan pertanyaan yang tidak menggurui dari rekan sejawatnya. Jadi antara Bu Indah dengan Pak Ipal itu kita mitra, Pak. Iya, Bu. Jadi tidak, Bu Indah itu tidak lebih tinggi ataupun Pak Ipal tidak lebih rendah. Jadi sejajar. Iya, Bu. Nah, untuk proses kreatif tadi sudah cukup bagus Bu Indah, sudah mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan melakukan pertanyaan, melontarkan pertanyaan yang menggali, yang berbobot. Hanya saja tadi mungkin Pak Ipalnya kurang ngomong banyak nih, kurang aktif gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau misalkan kita itu persiapan pasca observasi, lebih banyak gurunya yang menilai diri sendiri. Kita hanya merangkum saja. Iya, Bu. Terus digali dari rekan sejawat itu, oh saya kurangnya di mana, diingat-ingat lagi. Iya, Bu. Oh saya kelebihannya di mana, coba diingat lagi. Jadi dari situ nanti kita bisa menemukan rencana tindak lanjut yang lebih beragam. Walaupun percakapannya sudah cukup 2 arah, sudah bagus, hanya saja masih dari rekan sejawat tadi masih kurang aktif lagi. Nah, untuk memaksimalkan potensi tadi sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret, kemudian sudah disepakati juga tadi untuk tindak lanjutnya mau dilaksanakan kapan, dan percakapan ini ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi untuk 3 prinsip coaching secara garis besar itu sudah memenuhi 90% dari kriteria yang sudah ada. Semoga kedepannya apa yang tadi sudah disepakati untuk rencana tindak lanjutnya bisa dilaksanakan secara konsisten. Amin. Itu ya Bu Ida. Iya, Bu. Nah, semoga Bu Ida juga bisa mendukung Pak Ipal, mungkin juga Pak Ipal bisa membantu atau meminta bantuan dari teman-teman guru yang lain sehingga kualitas pembelajaran di SMK Sebelum Buddha ini semakin baik. Itu dari saya Bu Indah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kata-kata yang tidak pas. Iya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tanggapannya ya. Dan untuk prinsip ini saya sebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.